Setidaknya sudah 5 orang menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Kelima menteri itu adalah para kader partai politik. Ini 5 menteri dari partai politik yang terjerat kasus korupsi itu. 1. Johnny Gerard Plate. Terbaru adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Johnny tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek bakti tahun 2020 hingga 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan ketiga oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Sebelumnya dia sudah menjalani 2 kali pemeriksaan sebagai saksi, yakni pada 14 Februari 2023 dan 15 Maret 2023. Berdasarkan pemeriksaan setelah kami evaluasi, kami simpulkan terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1, 5, sebut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pitsus Kejaksaan Agung Kejagung, Kuntadi. Menurut Kuntadi, negara mengalami kerugian sebesar 8 triliun rupiah dalam kasus itu. Sebelum menjadi menteri, Johnny G. Plate Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. 2. Edi Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga terjerat kasus suap melalui operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi ditangkap setelah dia tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 25 November 2020, sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat. Ia terlibat kasus suap perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kemudian Edi dijatuhi vonis 9 tahun penjara. Namun, dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hukumannya pun berkurang menjadi 5 tahun penjara. Sebelum bergabung dengan Kabinet Jokowi, Edi sempat menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. 3. Juliari Peter Batubara. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terbukti menerima suap sekitar 32,48 miliar rupiah terkait pelaksanaan paket Bansos Sembako Penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. 4. Juliari Peter Batubara. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terbukti menerima suap sekitar 32,48 miliar rupiah terkait pelaksanaan paket Bansos Sembako Penanganan COVID-19 di Kemensos. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari tahun 2021. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah kepada negara. Juliari juga dijatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk dipilih selama 4 tahun yang berlaku setelah menjalani masa pidana pokoknya. Juliari pernah menjadi anggota DPR RI. Ia juga pernah memegang jabatan Wakil Bendara Umum di DPP PDIP. 4. Imam Nahrawi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam diduga telah menerima suap sebanyak 14,70 miliar rupiah melalui Miftahul selama rentang waktu 2014 hingga 2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016 hingga 2018 Imam juga diduga meminta uang senilai 11,8 miliar rupiah.
Imam mengajukan upaya hukum perlawanan hingga kasasi di Mahkamah Agung dalam kasus itu. Namun, MA menolak kasasi dan memutuskan Imam tetap menjalani vonis 7 tahun penjara. Di Partai Kebangkitan Bangsa sebelumnya Imam menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP. 5. Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham, terjerat kasus suap sebesar Rp500 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I di Provinsi Riau. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Kasus itu diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan. Perantara pemberian uang suap itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Setelah menjalani proses pengadilan, vonis terhadap Idrus dipotong menjadi hanya 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Sebelum menjadi pembantu Presiden Jokowi, Idrus Marham pernah menjabat Sekretaris Jenderal di Partai Golkar.